Aduh, macet banget ya hari ini. Padahal aku udah semangat beli tas baru. Iya nih, udah setengah jam kita nggak maju-maju. Kalau gini terus, bisa-bisa kita pas nyampe tokonya udah tutup. Gimana kalau beli online aja? Sekarang kan udah banyak toko officialnya, tinggal klik, bayar, beres deh. Oke deh. Tapi gimana sih dari belanja online ini bisa sampai ke tangan customer? Ada yang namanya Supply Chain Management atau SCM yang mengatur semua proses mulai dari bahan baku, produksi, dan distribusi sehingga barang bisa sampai ke rumah kita. Contoh nih ya, padi dari petani akan diolah menjadi beras. Lalu, beras yang sudah jadi didistribusikan hingga sampai ke tangan penjual atau reseller. Kemudian, ada konsumen yang beli secara online. Penjual akan mengemas beras tersebut sehingga bisa dikirim dan sampai ke tangan konsumen. Tujuannya apa sih? Ya untuk menekan biaya, proses pengiriman produk lebih cepat, dan pastinya biar dapat feedback positif dari para konsumen. Nah, kalau kayak gini kan gampang, tinggal nunggu datang aja barangnya. Oh gitu, berarti kayak brand Zara yang hanya butuh waktu 2 minggu dari proses desain ke rak toko. Karena ternyata banyak pabrik Zara berlokasi di dekat kantor pusat perusahaan di Galicia, Spanyol. Jadi, perusahaan bisa atur sendiri jadwal distribusinya dan gak perlu lagi mikirin vendor untuk proses distribusi. Tapi, kalau ada kendala gimana? Kalau ada kendala, bisa kayak kasus PlayStation 5 pas awal rilis nih. Saat awal rilis, produk ini langsung off the stock dalam hitungan menit. Hal ini disebabkan oleh scalper atau penimbun yang pakai bot otomatis buat beli barang stok produk. Juga karena adanya lockdown COVID-19 di beberapa negara yang berdampak ke distribusinya yang terlambat, serta terjadi hambatan produksi supplier Sony. Karena ternyata saat itu Sony lagi kekurangan salah satu bahan baku pembuatan produk ini. Iya, betul banget. Teknologi juga berperan penting loh dalam SCM ini. Misalnya, IoT, Internet of Things, buat melacak barang secara real time selama proses pengiriman. Kemudian, AI and Machine Learning untuk memprediksi permintaan barang di masa depan. Lalu, ada Big Data untuk menganalisis data pembelian dan distribusi dari berbagai daerah untuk menentukan strategi pemasaran dan stok barang. Yang terakhir, ada drones and robotic, seperti Amazon. Contohnya, pakai drone untuk kirim barang dan robot untuk mengatur stok di gudang. Wah, keren ya. Tapi aku pernah dengar tentang rantai pemasok SCM. Kamu tahu nggak? Nah, kalau rantai pasok itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, upstream, yaitu barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak langsung ke tangan konsumen, tetapi juga disalurkan ke perusahaan penyalur lainnya. Contohnya, gandum dari petani diproduksi oleh pabrik tepung untuk menjadi tepung gandum. Kalau yang pertama upstream, yang kedua pasti downstream. Berarti downstream itu meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengirim produk kepada pelanggan akhir. Contohnya, tepung gandum diolah menjadi roti dan didistribusikan ke konsumen. Betul banget. Wih, berarti SCM itu fokusnya cuma ke alur barangnya aja ya? Terus manusianya gimana? Waduh, kalau itu aku kurang ngerti juga. Halo, kalian lagi pada ngumpul ya? Halo Nesa, iya kami lagi ngebahas tentang SCM. Nes, kamu tahu nggak dalam supply chain selain SCM ada apa lagi? Wah, tiba-tiba banget ya. Ada kok namanya CRM atau Customer Relationship Management. Sesuai namanya, CRM ini kayak asisten perusahaan yang bisa
jaga hubungan baik sama pelanggan, bantu pelanggan kalau ada masalah, bantu tahu kebutuhan utama pelanggan dari data belanja atau feedback biar bisa ngasih promo atau produk yang tepat. Selain itu, ada juga 4 pilar penting dalam CRM. Yang pertama, marketing. Untuk menjalankan kampanye, menghasilkan prospek, dan mencatat tindak lanjut. Kedua, sales. Untuk memvalidasi prospek, mengonversi prospek, dan melacak penjualan. Ketiga, orders. Untuk memproses pesanan, melacak pembayaran, dan memberikan notifikasi pengiriman. Terakhir, support. Untuk melakukan pelatihan, menyediakan basis pengetahuan, dan mengelola tiket dukungan. Contohnya kayak Tokopedia. Mereka pakai CRM buat kirim promo sesuai riwayat belanja dan ngirim notifikasi promo barang-barang yang sebelumnya pernah kamu cari di Tokopedia. Teknologi-teknologi yang dipakai CRM sama loh kayak SCM, seperti chatbot dan AI assistant, untuk menjawab pertanyaan pelanggan otomatis 24/7. Omnichannel CRM, yaitu satu sistem yang nyatuin semua komunikasi seperti chat, email, telepon, sampai media sosial. Customer Data Platform atau CDP, sistem yang ngumpulin data pelanggan dari berbagai sumber dan nyatuin semuanya biar perusahaan bisa kasih personalized experience. CRM ada tantangannya nggak sih? Kayak SCM kan tantangannya pertama, ketergantungannya pada supplier. Kalau misalkan ada satu yang telat, semua proses pasti bisa terlambat. Lalu, perubahan cuaca dan bencana alam yang mengganggu jalannya distribusi. Dan biaya logistik yang terus naik. Setelah aku cari-cari, ternyata CRM ada tantangannya juga. Seperti pertama, privasi data dari pelanggan yang rawan tersebar. Kedua, kebutuhan pelanggan terus berubah dan perusahaan harus selalu adaptif. Lalu yang terakhir, persaingan semakin ketat sehingga pelanggan punya banyak pilihan. Jadi CRM harus lebih proaktif. Contoh perusahaan ya, Coca-Cola. Supply chain Coca-Cola dimulai dari pemasok bahan-bahan mentah dari supplier lokal. Terus, bahan-bahan ini bakal diolah di pabrik canggih, di mana proses pencampuran, pengemasan, dan pengawasan kualitas berlangsung 24/7. Produk lalu dikirim ke pusat distribusi di 3 kota. Dari sinilah minuman Coca-Cola akhirnya sampai ke minimarket, supermarket, dan pedagang e-commerce. Agar efisien, Coca-Cola menggunakan AI demand forecasting untuk prediksi permintaan, cold chain logistics untuk jaga kesegaran, ERP system untuk melacak stok real time. Tetapi ada juga loh tantangan-tantangannya, kayak cuaca ekstrim atau lonjakan permintaan juga bisa mengganggu pasokan. Tapi Coca-Cola selalu siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan safety stock di gudang strategis, multi supplier untuk bahan kritis, tim respons cepat untuk kendala logistik. Selain produk fisik, ada juga layanan jasa seperti Travelin. Meski nggak jual barang fisik, mereka tetap punya supply chain loh. Alur supply chainnya kira-kira kayak gini. Partner hotel dan maskapai ke database sistem Travelin, kemudian ke customer support dan booking system, dan berakhir ke pelanggan. Pelanggan bisa pesan via aplikasi atau website dan sistem akan mengatur reservasi otomatis, notifikasi tiket dan perubahan jadwal, pembayaran, dan invoice. Untuk optimasi supply chain Travelin bisa pakai API integration buat sinkronisasi jadwal maskapai dan hotel, data analitik untuk prediksi tren wisata, chatbot, dan customer service buat bantu pelanggan 24/7. Wah, menarik juga ya tentang SCM dan CRM ini.